Sejak berabad-abad yang lalu, Nusantara telah menjadi tanah yang kaya akan peradaban, budaya, dan sejarah yang megah. Sebelum lahirnya negara Indonesia seperti sekarang, wilayah kepulauan ini telah dihuni oleh berbagai kerajaan besar yang berjaya, menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan penyebaran agama. Bukti keberadaan kerajaan-kerajaan itu bukan hanya tercatat dalam naskah kuno dan prasasti, tetapi juga masih hidup dalam adat, bahasa, serta nilai-nilai masyarakat hingga hari ini. Kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Nusantara adalah Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur, sekitar abad ke-4 Masehi. Prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Muara Kaman menjadi bukti nyata peradaban awal di wilayah ini. Raja Mulawarman, penguasa Kutai, dikenal sebagai raja yang dermawan dan bijaksana. Dari prasasti itu juga terlihat adanya pengaruh kebudayaan India melalui penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Setelah Kutai, muncul Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan ini juga meninggalkan jejak sejarah melalui prasasti Ciaruteun dan kebon kopi. Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun saluran air untuk pertanian. Tarumanegara menunjukkan bahwa peradaban di Nusantara telah mengenal tata pemerintahan, hukum, dan kegiatan ekonomi yang teratur. Memasuki abad ke-7, berdirilah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Hubungan diplomatiknya dengan India dan Tiongkok menunjukkan betapa majunya kerajaan ini dalam bidang politik dan ekonomi. Sriwijaya adalah bukti bahwa bangsa Nusantara sudah mampu menjalin hubungan internasional jauh sebelum masa kolonial. Di Jawa Tengah dan Timur, berdiri pula Kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singhasari, hingga Majapahit. Dari sinilah lahir berbagai karya sastra besar seperti Negara Kertagama dan Sutasoma, yang menjadi saksi kemajuan intelektual bangsa. Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada bahkan berhasil menyatukan wilayah Nusantara dalam satu kekuasaan. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi simbol semangat persatuan yang kemudian diwarisi bangsa Indonesia modern. Selain kerajaan-kerajaan besar itu, banyak pula kerajaan kecil yang tumbuh di berbagai daerah seperti Ternate dan Tidore di Maluku, Buleleng dan Klungkung di Bali, hingga Banjar di Kalimantan. Masing-masing memiliki ciri khas dalam adat, pemerintahan, dan kepercayaan. Mereka saling berinteraksi melalui perdagangan rempah, kebudayaan, dan pernikahan politik. Keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara membuktikan bahwa bangsa ini memiliki akar sejarah yang dalam dan peradaban yang tinggi. Mereka telah membangun sistem sosial, politik, dan ekonomi yang kuat jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dari mereka kita belajar arti persatuan, kebijaksanaan, dan kebanggaan akan identitas bangsa. Sejarah kerajaan di Nusantara bukan sekadar masa lalu, melainkan fondasi yang mengukuhkan jati diri Indonesia sebagai bangsa besar yang lahir dari peradaban yang gemilang.